Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau kasih tahu kalian cara buat Fuji brownies yang simple dan pasti ada shiny crustnya. Tonton sampai habis ya. Pada dasarnya, untuk bahan-bahan yang digunakan itu sama dengan brownies pada umumnya ya teman-teman. 100 gram gula halus, 2 butir telur ukuran sedang, 100 gram terigu protein sedang, 30 gram coklat bubuk, 1 sendok teh garam, 125 gram coklat batang, 30 gram butter margarin, dan juga 2 sendok makan minyak goreng. Untuk toppingnya itu bebas ya teman-teman. Di sini aku pakai almond, biji wijen, dan juga biskuit lotus. Yang pertama kita masukin dulu gula halusnya dan juga 2 butir telur. Nah, kunci untuk shiny crustnya keluar, usahakan gula dan telur tercampur rata ya, tidak ada yang bergerindil. Selain gula halus yang harus tercampur rata dengan telur, nanti juga kalian harus pastikan untuk suhu oven yang pas ya, jadi tidak terlalu lama memanggang dan juga suhunya tidak terlalu panas. Setelah gula halus dan telur tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lelehkan coklat batang bersama dengan margarin dan minyak goreng dengan cara di steam, yaitu dengan menaruhnya di atas air yang mendidih ya teman-teman. Seperti ini caranya. Panaskan sekitar 15 sampai 20 menit atau sampai coklat batang tercampur dengan margarin dan minyak menjadi homogen ya, menjadi satu. Kemudian sambil menunggu coklat batangnya mencair, kita pindah dulu ke adonan yang pertama tadi ya teman-teman. Kita campurkan tepung terigu, coklat bubuk, dan juga sedikit garam ke dalam adonan yang pertama atau adonan basah tadi. Jangan lupa untuk sambil diayak ya teman-teman untuk tepungnya dengan coklat bubuk dan garamnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan adonan yang bergerindil pada saat semuanya tercampur ya. Jadi usahakan pengayakan ini tidak di skip atau diabaikan. Setelah itu, adonan yang sudah dicampur kita aduk atau mix menggunakan whisk, bisa juga menggunakan mixer, tapi di sini aku cuma pakai whisk aja karena itu sudah cukup. Jadi untuk kalian yang memang misalnya tidak ada mixer, boleh menggunakan whisk ya, atau pengaduk seperti ini. Setelah itu kita cek lagi untuk coklat batang yang sedang kita cairkan tadi ya, apakah sudah tercampur antara coklat batang, margarin, dan minyak. Jika memang sudah, kita diamkan dulu sampai suhunya tidak terlalu panas.
Setelah tercampur seperti ini, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya menjadi lebih menyatu atau homogen. Kita bisa diamkan dulu sampai suhunya menjadi hangat-hangat kuku ya. Jadi tidak terlalu panas pada saat nanti dicampurkan dengan adonan yang pertama dan kedua tadi ya. Sambil kita menunggu suhu dari coklat cairnya itu tidak terlalu panas, kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku pakai ukuran loyang 20 x 20 dengan tinggi 5 cm yang sudah dialasi dengan kertas roti dan juga dioles dengan margarin ya. Untuk satu adonan tadi sebenarnya bisa digunakan dengan loyang ukuran 10 x 20 ya teman-teman. Tapi itu tergantung selera aja. Setelah lelehan coklat batangnya itu cukup hangat atau tidak terlalu panas, bisa kita masukkan ke adonan yang tadi sudah kita campur ya. Untuk tahap ini diusahakan mengaduknya hanya menggunakan spatula ya, dengan teknik aduk balik. Tidak ada minyak yang menggumpal sehingga hasil kuenya jadi lebih bagus dan juga shiny crust-nya muncul nanti pada saat setelah dipanggang. Maksudnya harus rata gitu. Setelah tekstur adonannya cukup berat diaduk, tandanya itu sudah siap untuk dipanggang ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu memanaskan oven terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius ya, tergantung dari oven masing-masing. Jika dirasa adonannya masih belum cukup berat atau belum tercampur dengan rata, boleh kalian aduk lagi sampai benar-benar cukup, teksturnya cukup berat ya pada saat diaduk. Nah, di sini sudah siap untuk dituangkan ke dalam loyang. Setelah adonan masuk ke dalam loyang, kita ratakan dulu di semua sisi, kemudian kita hentak-hentakkan di setiap sudutnya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu, lalu kita bisa berikan topping. Di sini aku pakai biskuit Biscoff Lotus, kacang almond atau almond slice, dan juga biji wijen. Itu tergantung selera kalian aja.
Setelah selesai memberi topping, siap untuk dimasukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi ya. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius 15 menit pertama menggunakan api bawah, kemudian di 20 menit kemudian menggunakan api atas dan bawah. Tergantung dari oven masing-masing ya. Di sini aku sekitar 35 menit total pemanggangannya. Setelah 35 menit, brownies sudah siap untuk dikeluarkan. Untuk memastikan kuenya sudah matang, bisa kalian tes dengan tes tusuk. Tapi untuk Fuji brownies itu sendiri, sebenarnya tekstur untuk di dalamnya itu memang moist atau tidak seperti bolu ya teman-teman. Jadi pada saat kuenya sudah dingin, dia akan set sendiri. Nah, ini dia shiny crustnya sudah keluar, cantik ya. Agar shiny crustnya tidak hancur, jadi untuk mengeluarkan browniesnya itu cukup diangkat saja ya teman-teman, menggunakan kertas roti yang sudah tadi kita letakkan di dalam loyang. Nah, ini dia teksturnya. Moist banget kan teman-teman, dan juga bagian luarnya crunchy atau ada crispy dari shiny crustnya itu sendiri. Nah, ini dia cara memindahkan atau mengeluarkan brownies, Fuji brownies dari loyang ke dalam wadah atau kardus kue. Jadi cukup diangkat saja menggunakan kertas roti. Fuji brownies homemade siap dihidangkan. Nggak kalah sama yang ada di toko ya teman-teman. Cantik banget kan? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.